Selamat datang pada koneksi antar materi modul 3.2. We believe that is you and I that education is not an expense. Education is an investment. Lyndon B. Johnson. Kita percaya bahwa pendidikan bukanlah satu pengeluaran. Pendidikan adalah sebuah investasi. Kesimpulan saya, pendidikan merupakan investasi dari aset-aset yang ada di sekolah yang membawa kita pada keuntungan yang lebih besar, yaitu investasi kita pada masa depan murid. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran menyadari bahwa perannya adalah sebagai pengelola dan pembuat ekosistem sekolah, serta menjadi bagian dari ekosistem itu sendiri. Kata pengelola saya definisikan sebagai seorang yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk kenali dan mengusahakan segala aset-aset sekolah. Cara saya dapat mengimplementasikannya. 1. Saya kenali dan memetakan 7 aset sekolah saya. 2. Menentukan tujuan sehingga aset-aset tersebut dapat dikelola untuk mencapai tujuan. 3. Memilah aset-aset yang dapat dimanfaatkan sesuai tujuan, kondisi, dan waktu. Di dalam kelas, pada setiap unit sebagai pemimpin pembelajaran, saya membuat tujuan pembelajaran yang jelas. Setelah itu, saya akan melihat pemetaan 7 aset yang ada dan memilah aset mana yang dapat saya kelola sesuai dengan kondisi dan waktu yang ada. 2. Sekolah. Saya mulai memperkenalkan pemetaan aset yang saya buat kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru, diikuti dengan penyempurnaan pemetaan aset-aset yang ada dengan kolaborasi bersama pendidik dan tendik. Hal ini untuk memberdayakan komponen biotik dalam ekosistem sekolah yang membentuk pembelajaran di sekolah. 3. Masyarakat sekitar merupakan bagian dari aset manusia dan aset sosial yang sangat baik dimasukkan dalam pendidikan anak-anak. Saya dapat mulai melibatkan masyarakat sekitar dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Sumber daya merupakan aset yang dimiliki sekolah dan lingkungan sekitar, sehingga pada dasarnya aset-aset tersebut dapat diusahakan, dimanfaatkan untuk pembelajaran. Hal yang saat ini terjadi adalah sumber daya belum disadari atau dikelola dengan maksimal untuk pembelajaran berkualitas. Sebagai contoh, sekolah saya merupakan sekolah yang berada di daerah perkotaan dan memiliki lahan yang terbatas. Dalam pembuatan project-based learning kelas 3 yang bertemakan cuaca, guru mengelola aset sosial, yaitu hubungan dengan Dinas Perpustakaan Daerah yang memfasilitasi kami untuk menonton VR tentang cuaca dan kegiatan yang berhubungan dengan cuaca di gedung Perpusda Salatiga. Pengelolaan aset sosial ini membuat murid-murid terfasilitasi untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas mengenai cuaca. Contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 3.2 ini berhubungan dengan modul-modul lainnya, terutama dalam membentuk paradigma berpikir kekuatan dan berpihak pada murid. Kaitan modul 3.2 dengan modul 1.1, keduanya berbicara mengenai keberpihakan pada murid. Semua aset dikelola untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Kaitan modul 3.2 dengan modul 1.2. Benang merah keduanya adalah mengenai aset manusia yang di dalamnya termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai pengelola atau pembuat ekosistem sekolah, baik untuk mengetahui nilai dan peran sebagai bagian dari ekosistem sekolah. Kaitan modul 3.2 dengan modul 1.3. Keduanya dimaksudkan untuk dapat mencapai visi, baik visi guru sebagai individu maupun visi sekolah. Aset-aset yang ada digunakan untuk mencapai visi melalui perubahan paradigma. ABC dan inquiry apresiatif sama-sama menekankan pada kekuatan-kekuatan komunitas dan sekolah untuk mencapai visi. Kaitan modul 3.2 dengan modul 1.4.
Keduanya memiliki cara pandang positif ekosistem sekolah yang baik. Pada modul 3.2, ekosistem yang baik akan tercipta jika hubungan biotik-abiotik terjalin dengan baik. Dan pada modul 1.4, memberikan cara-cara membangun budaya positif di lingkungan sekolah sebagai faktor pembentuk ekosistem tersebut. Kaitan modul 3.2 dengan modul 2.1. Keduanya mengedepankan pada kebutuhan murid, yaitu hak mereka untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan pengelolaan aset-aset yang ada, niscaya kebutuhan murid yang beragam dapat terfasilitasi dengan baik. Kaitan modul 3.2 dengan modul 2.2. Keduanya memperhatikan kondisi sosial emosional semua warga sekolah untuk membentuk ekosistem yang baik. Kompetensi sosial emosional merupakan bagian dari komponen biotik sekolah yang baik. Kaitan modul 3.2 dengan modul 2.3. Keduanya memiliki paradigma memberdayakan dan mengembangkan berbasis kekuatan. Kaitan modul 3.2 dengan modul 3.1. Keduanya berbicara mengenai keberpihakan pada murid, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan aset-aset sekolah. Sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum saya belajar mengenai modul ini, saya berpikir begitu sempit mengenai aset-aset sekolah saya. Selama ini saya membatasi aset sekolah saya pada aset manusia saja dan belum melihat ternyata banyak sekali aset-aset yang sekolah saya miliki. Selain itu, pendekatan yang saya lakukan masih banyak yang berbasis kelemahan, dikarenakan keterbatasan saya melihat aset-aset sekolah. Setelah saya belajar mengenai modul ini, saya mengubah mindset saya dalam melakukan pendekatan. Pendekatan berbasis kekuatan adalah pendekatan yang sangat baik diterapkan di sekolah saya. Selain untuk memberdayakan pribadi saya, ini juga memberdayakan sekolah saya. Saya juga mulai memasukkan bagaimana saya bisa mengelola aset-aset yang akhirnya saya ketahui sekolah saya miliki dalam pembelajaran saya. Secara nyata, saya ingin melibatkan lebih banyak orang tua dalam pembelajaran sebagai aset manusia dan aset sosial.